Selamat datang kembali di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai peristiwa pemberontakan DITII yang berlangsung antara tahun 1949 sampai dengan tahun 1962. Bagaimana peristiwanya? Mari kita pelajari bersama-sama berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian. Latar belakang pemberontakan DITII, kalau kita tarik jauh ke masa-masa sebelumnya, itu bisa kita lihat dari masa pergerakan nasional bangsa Indonesia, di mana saat itu ideologi-ideologi yang sedang populer di dunia masuk ke wilayah Hindia. Salah satunya adalah Islamisme sebagai gerakan politik, di samping ideologi nasionalisme dan juga ideologi komunisme. Dan setelah itu, tumbuhlah organisasi-organisasi pergerakan nasional ibarat jamur di musim hujan, sangat banyak. Nah, kalau dalam konteks Islamisme, itu ideologi gerakan yang memang di Timur Tengah sempat digaungkan oleh salah seorang tokoh yang bernama Jalaluddin Al-Afghani, yang mana ia menggaungkan ide pan-Islamisme. Apakah itu? Pan-Islamisme adalah ide yang menyerukan persatuan umat Islam seluruh dunia untuk melawan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, ketika pan-Islamisme ini secara ide masuk ke Hindia Belanda, maka ide ini dikonversi menjadi persatuan seluruh rakyat Hindia. Salah satunya ketika organisasi yang bernama Sarekat Islam yang dipimpin oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto itu sedang populer-populernya di seluruh Hindia. Singkat cerita, nah, setelah ini kan banyak tuh organisasi-organisasi Islam yang menyusul sebagai sebuah gerakan politik, gerakan sosial, entah itu gerakan agama, bahkan juga pendidikan. Salah satunya nanti adalah DITII kalau kita ringkas ceritanya. Nah, DITII ini ya tidak bisa dilepaskan dari sosok yang bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo sebagai pemimpinnya. Yang mana SM Kartosuwiryo ini sebetulnya ia juga sudah memiliki gagasan, memiliki cita-cita atau ide ingin mendirikan negara Islam sejak zaman pendudukan Jepang, yang mana saat itu ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan, sebut saja pesantren, yang bernama Sufah di daerah Malangbong, yang di dalamnya para santrinya itu diajarkan sikap fanatisme atau loyalitas kepada pemimpinnya ya, dan juga militansi Islam. Dan ketika Indonesia merdeka, Kartosuwiryo saat itu merupakan anggota Partai Masyumi, ia adalah komisaris untuk wilayah Jawa Barat, bahkan ia juga sempat dicalonkan untuk menjadi Menteri Muda Pertahanan. Tapi karena Kartosuwiryo memiliki ide-idenya sendiri, punya kepentingan sendiri, makanya jabatan itu tidak pernah diberikan kepadanya. Nah, ini nih sikap pembelotan Kartosuwiryo yang mengenai ingin mendirikan negara Islam tadi mulai terlihat mencolok ketika perundingan Renville antara pihak Belanda dengan pihak RI disepakati pada tahun 1948, di mana kan salah satu isinya adalah wilayah Jawa Barat bukan lagi merupakan bagian RI. Makanya itulah kesempatan yang diambil oleh Kartosuwiryo untuk menjalankan kepentingannya dalam mendirikan negara yang berasaskan Islam. Adapun sebab-sebab pemberontakan DITII, yang pertama, cita-cita Kartosuwiryo dan para pengikutnya untuk mendirikan negara berdasarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, penyerahan wilayah Jawa Barat kepada Belanda sebagai hasil perjanjian Renville pada tahun 1948. Itu kan sudah saya sebut tadi. Kemudian yang ketiga, Kartosuwiryo dan para pengikutnya menganggap bahwa pemerintah RI sudah meninggalkan Jawa Barat. Jadi emosi kekecewaan ini digembar-gemborkan kepada pihak rakyat Jawa Barat. Dan yang keempat, kekecewaan beberapa kesatuan militer dan laskar-laskar bersenjata yang beridentitas agama Islam terhadap kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi yang diterbitkan oleh pemerintah RI. Dan terakhir, khusus untuk pemberontakan DITII di Aceh karena penggabungan wilayah Aceh menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara. Nah, itulah mengapa pemberontakan DITII bisa sampai meletus di wilayah Republik Indonesia sejak tahun 1949.
aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak pemberontak ketika pemberontakan yang meletus, yaitu yang pertama mereka memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1949. Itu mereka lakukan setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua bagi DITI. Nah ini nih kesempatan bahwa Republik Indonesia riwayatnya sudah berakhir bagi mereka saat itu. Dan itulah kesempatan mereka untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Dan segera nih laskar-laskar yang sebelum pasukan divisi Siliwangi hijrah ke sisa-sisa wilayah RI, mereka menolak untuk ikut hijrah. Mereka ya diantaranya ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Sabilillah yang jumlahnya sekitar 4.000 personil. Mereka segera membentuk Tentara Islam Indonesia. Makanya nih dalam penulisan sejarah Indonesia, nama pemberontakannya itu disebut sebagai pemberontakan DITI. Ada DI sebagai organisasi Islamnya dan ada tentaranya yang bernama Tentara Islam Indonesia. Disingkat menjadi DI_TII. Dan kemudian mereka juga melakukan penghadangan, melakukan perlawanan, menghadang kedatangan pasukan divisi Siliwangi yang sedang long march ke wilayah Jawa Barat. Kata mereka, "Hei pasukan divisi Siliwangi, kalau kalian tidak mengakui kedaulatan negara Islam Indonesia, maka kalian adalah musuh kami." Makanya di sini terjadi semacam pertempuran antara pasukan-pasukan TII dengan pasukan divisi Siliwangi yang pro terhadap Republik Indonesia. Nah, ya kurang lebih inilah aksi-aksi pemberontakan yang dilakukan oleh pihak DITI. Pemberontakan DITI termasuk pemberontakan yang secara waktu terjadinya cukup lama, dari tahun 1949 sampai dengan 1962, berarti belasan tahun loh. Kemudian yang kedua, ia tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, tapi juga tersebar luas di wilayah-wilayah lain dalam lingkungan negara kita. Berarti bukan cuma di Pulau Jawa aja. Di antaranya yang pertama yaitu pemberontakan di Jawa Tengah, di mana di dalamnya ada pihak-pihak yang bergabung. Pertama, ada pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh Amir Fattah. Mereka bergabung dengan DITI karena merasa kecewa wilayah Pekalongan, Tegal, Brebes itu ditinggalkan menurut mereka oleh pemerintah RI berdasarkan kesepakatan Renville. Kemudian pemberontakan yang dilakukan oleh Laskar Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Kiai Sumolangu. Mereka, pasukan ini nih, menolak untuk didemobilisasi ketika pemerintah RI mengeluarkan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi. Nah, ada hubungan nih sama video yang kemarin saya bahas. Kemudian yang ketiga, salah satu batalion di divisi Jawa Tengah yaitu Batalion 426 Divisi Diponegoro melakukan pembelotan. Kenapa mereka bisa sampai bergabung dengan pihak pemberontakan DITI? Karena mereka sebagian besar personilnya merupakan anggota dari Laskar Hizbullah. Yang mungkin di sini sebagai rasa solidaritas, mereka akhirnya bergabung, membelot dari pemerintah RI, bergabung dengan DITI, yang mana wilayah mereka bergerak ya di sekitar wilayah Surakarta, Kudus, dan sekitarnya. Kemudian pemberontakan DITI yang terjadi di Sulawesi Selatan, yang mana pemberontakan ini adalah pemberontakan yang sebagian besar dimotori oleh mantan personil Komando Gerak Gerilya Sulawesi Selatan, disingkat KGSS. Siapa yang memimpinnya? Yaitu seorang tokoh yang bernama Kahar Muzakar. Kenapa mereka sampai bergabung dengan pihak pemberontak? Karena mereka kecewa bahwa usulan mereka agar tidak didemobilisasi oleh pemerintah RI itu ditolak, karena mereka usulnya itu ingin agar KGSS ini tidak dibubarkan, hanya diganti nama saja menjadi Brigade Hasanuddin. Tetapi karena pemerintahan ini ditolak, karena bagi pemerintah RI yang sedang urgent untuk memangkas pengeluaran anggarannya, mereka harus ikut seleksi dulu dan hanya disisakan yang dianggap memenuhi syarat saja. Nah, dari kesalahpahaman ini, akhirnya Kahar Muzakar yang saat itu memimpin pasukan KGSS memutuskan untuk bergabung dengan pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo sekitar tahun 1950-an lah, kurang lebih begitu. Kemudian di Sulawesi Selatan yaitu pemberontakan DITI yang dilakukan oleh salah seorang perwira dari Angkatan Laut Republik Indonesia bernama Letnan II Ibnu Hajar.
ia menghasut pasukan-pasukan yang ada di ALRI di Kalimantan Selatan ya untuk bergabung dengan pihaknya, dan pasukan-pasukan yang berhasil bergabung ini yaitu adalah mereka-mereka yang sakit hati terhadap kebijakan rasionalisasi dari pemerintah RI. Nah, orang-orang ini nih bergabung dengan Ibnu Hajar dan mereka membentuk Kesatuan Rakyat Indonesia yang tertindas. Dan yang terakhir yaitu pemberontakan DITII yang terjadi di Aceh, di mana di sini para tokoh-tokoh masyarakat di Aceh yang merasa mewakili rakyat Aceh pada umumnya itu kecewa terhadap pemerintah RI akibat pemerintah RI mengeluarkan kebijakan dengan menggabungkan wilayah Aceh yang semula provinsi tersendiri menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, bagi ulama-ulama yang tergabung dalam Pusat Ulama Seluruh Aceh, disingkat PUSA, itu kecewa karena kebijakan ini. Dan salah satu tokoh yang paling menentang yang memimpin nih yaitu Daud Bereh. Nah, untungnya pemberontakan DITI yang berlangsung di Aceh ini ternyata bisa diselesaikan dengan cara-cara yang damai, di mana akhirnya pemerintah RI memberikan otonomi kepada wilayah Aceh. Nah, pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah pemberontakan DITI ini, mereka awalnya ingin menggunakan cara-cara yang damai, artinya dengan cara-cara berunding lah dengan pihak pemberontak, terutama Kartosuwiryo-nya. Tetapi di sini Kartosuwiryo menolak untuk berunding dengan pemerintah RI karena ia mengajukan syarat ia hanya ingin berunding apabila pemerintah RI mengakui keberadaan negara Islam Indonesia. Nah, disinilah upaya diplomasi gagal, makanya pemerintah RI akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara-cara militer dalam menumpas pemberontakan DITI. Awalnya di sini TNI menggelar operasi-operasi untuk menumpas pasukan-pasukan TII yang disebut sebagai Operasi Merdeka. Tetapi karena operasi ini secara taktik tidak menggunakan taktik anti-gerilya ketika pasukan TII menggunakan taktik gerilya, makanya operasi militernya tidak efektif. Barulah pada tahun 1957-nya TNI menggelar operasi yang dikenal sebagai Operasi Pagar Betis untuk mensiasati taktik gerilya yang digunakan oleh pasukan TNI. Karena kan wilayah Priangan ini, wilayah Jawa Barat bagian selatan, itu sangat cocok, sangat pas untuk menggunakan taktik gerilya yang banyak gunung-gunungnya, bukit-bukit, hutan-hutanan. Makanya gerilya sangat cocok digunakan di sini. Nah, tetapi akibat Operasi Pagar Betis ini yang di mana Operasi Pagar Betis ini dengan mengikut sertakan rakyat, mengisolir kantong-kantong gerilya pihak DITI, dikepung ya masing-masing kantong wilayah agar mereka nanti hancur sendirinya, karena dengan dikepung ini mereka terpisah satu sama lain antar pihak pemberontak satu dengan pemberontak yang lainnya. Jalur komunikasi terputus, jalur perbekalan terputus. Nah, makanya nanti ketika kantong-kantong pertahanan melemah nih, barulah di situ pasukan TNI menghancurkannya. Dan barulah pada tahun 1962 Kartosuwiryo sebagai pimpinan pemberontakan berhasil ditangkap dan ia dijatuhi eksekusi mati ya pada tahun 1962 di salah satu pulau Kepulauan Seribu. Nah, itulah akhir kisah dari pemberontakan DITI yang berlangsung dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1962. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait peristiwa pemberontakan DITI tahun 1949 sampai dengan tahun 1962. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Kalau kalian memang betul-betul menyukai video yang saya buat mengenai peristiwa-peristiwa sejarah bangsa Indonesia, kalian boleh subscribe channel saya, Bagus Saifi, dan kalau bisa nyalakan notifikasi atau loncengnya, biar kalian menjadi orang yang pertama-tama tahu setiap saya mengunggah video-video terbaru. Sampai jumpa semuanya, dadah!